li'annahu la wasidhatah. Di luarnya dulu ya. Li'annahu la wasidhatah. Li'annahu la wasidhatah bainal qadimi wal hadits. Fa kullu syai'in intafa anhul qidamu sabata lahul hudutsu. Karena tidak ada yang sedang-sedang itu atau tengah-tengah antara qadim dan hadis itu, makhluk itu semua yang wujud di alam raya akhirat dan dunia akhirat itu tidak ada yang tidak qadim, sedang-sedang, tidak ada. Jadi segala sesuatu yang tidak ada qidam pada sesuatu itu, maka pasti dia hadis, pasti dia baru, pasti dia adanya diawali dengan ketiadaan. Wa idza kana ta'ala haditsan iftaqaru ila muhditsin yuhditsuhu wa iftaqaru muhditsuhu ila muhditsin wa hakadha. Ketika Allah diumpamakan Allah itu baru, maka Allah butuh kepada yang membarukan Allah, kepada yang menciptakan Allah. Dan yang menciptakan Allah itu butuh kepada yang menciptakan, dan seterusnya dan seterusnya. Fa idza lam taqif al muhadditsuna lazimat tasalsul. Apabila yang menciptakan mereka yang menciptakan Allah itu, yang berantai-rantai itu berhenti, maksudnya berhenti, tidak terus menerus berhenti, maka akan terjadi tasalsul. Apa tasalsul itu? Tasalsul itu tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila mal nihayata lahu. Tasalsul adalah berantainya beberapa sesuatu satu persatu sampai tanpa ada batasnya. Ada rangkaian rantai motor atau rantai sepeda ya, terus bersambung, nggak berhenti, bersambung terus, itu mustahil sampai tanpa ada batasnya. Wa tasalsulu mahalun, dan tasalsul itu adalah mustahil. Kita ke syarahnya. Li'annahu la wasidhatah, ay li'anna syai'an kana mutajaddidan ba'da adamin fawa al-haditsu wa ila fawa al-qadimu. Artinya apa? Artinya karena sesuatu itu apabila baru diawali dengan ketiadaan, maka berarti dia hadis itu baru. Kalau tidak berawal, sejak kapan adanya, maka namanya itu qadim. Fa kullu syai'in itu adalah hadza tasrihun bin natijati. Ani natijat at-ta'lili wa huwa a'ammu minal mudda'a. Fata'amal. Kata-kata fa kullu syai'in itu adalah menegaskan pada konklusi, pada kesimpulan dari dua premis itu, sughra dan kubra. Maksud saya adalah konklusi daripada alasan. Jadi natijah taklil itu lebih umum daripada apa yang diklaim, yang didakwakan. Maka renungkanlah. Wa yaqulu wa idza kana qad alimta anna hadza fi quwwati ad-dalil lil istisnaiyati al-mahdhufati. Anda sudah tahu bahwa kata-kata beliau wa idza kana dan seterusnya itu adalah kualitasnya sebagai kualitas dalil, fi quwwatid dalil, sebagai dalil daripada istisnaiyah, atau muqaddimah istisnaiyah yang diandaikan. Ada yang diandaikan. Qauluhu qad iftaqara ay lima taqaddama fi dalil wujudi min al-ahan al-haditha laysa yakuna hadisan bi nafsihi lima yalzamu alaihi min tarajjuhi ahadil amrayni al-mutasawiyaini bila murjihin wa huwa batilun. Kata-kata beliau iftaqara dan seterusnya
Ai lima taqadda Allah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada alasan yang sudah diterangkan di dalilnya sifat wujud. Apa itu? Yaitu bahwa sesuatu yang baru itu tidak mungkin itu baru atau wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan. Kenapa wujud sendiri itu tidak mungkin? Karena pasti terjadi pengunggulan atau penguatan salah satu dua perkara yang kualitasnya sama tetapi menang satunya tanpa ada yang memenangkan, tanpa ada yang mengunggulkan. Itu mustahil. Batil itu salah ya. Wa batilun. Aquluhu wa fitaqaru muhdithu ay lin iqadil mumasalati. Dan yang menciptakan Allah butuhkan menciptakan. Kenapa kok butuh yang menciptakan juga? Karena sama. Mumasalah sama. Allah yang menciptakan Allah adalah sama. Maka yang menciptakan Allah pasti butuh ya kepada yang menciptakan sebelumnya. Kalau sama ya harus ada yang menciptakan juga pasti. Qauluhu wa tabu syai' ila akhirih wa hadza bima'na qaulihim huwa tarattubu umurin ghairi mutanahiyatin. Kata beliau tatabu syai', tasalsul adalah tatabu syai' ila akhirih. Kata-kata ini sama dengan kata-kata para ulama mutakallim bahwa tasalsul itu adalah berurutannya beberapa perkara yang tanpa berbatas, tanpa berakhir. Itu namanya tasalsul. Berurutan, bermata rantai tanpa akhir. Itu namanya tasalsul. Qaulu wahidan ba'da wahidin huwa halun mudihatun litatabu. Wa qauluhu ila ma la nihayata lahu muta'alliqun bitatabu. Wahidan ba'da wahidin itu i'rabnya adalah sebagai hal yang menjelaskan pada tatabu. Jadi bukan hal muakkidah, bukan hal, tapi hal yang memperjelas pengertian tatabu. Kata-kata beliau ila ma la nihayata lahu itu ta'alluqnya jar majrur, ta'alluqnya kepada tatabu. Qauluhu tasalsulu muhalun murtabitun baqauli lazimah tasalsul fama bainama mu'taridun atabihi li bayani makna tasalsul. Kata-kata wa tasalsulu mubahun itu berkaitan dengan kata-kata beliau musannif lazimat tasalsulu. Jadi kata-kata antara lazimat tasalsul dengan tasalsulu muhalun itu adalah mu'taridah, jumlah mu'taridah. Di pertengahan antar keduanya itu disebutkan oleh musannif itu tujuannya adalah untuk menerangkan maksud atau pengertian daripada tasalsul. Waqad aqamal mutakallimun adillatan katsiratan ala budlanit tasalsul fal duraji. Para ulama ahli kalam telah menyampaikan beberapa dalil yang banyak bahwa tasalsul itu mustahil, bahwa tasalsul itu batal, bahasa tasalsul itu salah. Maka kalau ingin cari itu dalil-dalil itu, hampir rumit itu, yang tidak penting rumit tapi tidak penting. Yang cerdas ya enggak apa-apa. Qauluhu wa in intahat ila akhiri kana al-ansabu bil muqabalati wa in waqafat lakin la hadzal makna. Kata-kata beliau wa in intahat dan seterusnya itu yang lebih pas, lebih cocok itu dicocok dengan perbandingan sebelumnya ialah mestinya beliau berkata wa in waqafat bukan wa in intahat. Tetapi karena beliau memandang maknanya, pengertiannya, maka walaupun wa in intahat enggak apa-apa, enggak merusak pengertian. Qauluhu bi angqilah, kita ke syarahnya lagi ya, ke matannya. Wa in intahal muhditsuna bi angqila innal muhdisa alladzi ahdatsallaha ahdatsahu Allahu lazimat tadawru lazimat dawru wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar tawaqqafa alaihi.
Apabila yang para pencipta itu berakhir, artinya tidak terus menerus, tidak berantai, gambarannya bi'anna, contoh ya, bi'anna bi'anna, gambarannya berhenti itu begini, bahwa sesungguhnya yang menciptakan alladzi ahdatsallah, orang atau makhluk yang menciptakan Allah itu adalah juga diciptakan oleh Allah. Itu namanya daur, berputar-putar. Orang atau makhluk atau sesuatu yang menciptakan Allah itu diciptakan oleh Allah, maka terjadilah daur. Daur itu mustahil. Salah ya. Daur apa daur itu? Daur itu adalah membutuhkannya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Yang sesuatu yang lain ini, yang lain ini membutuhkan pada sesuatu yang tadi, yang pertama. Kepada sesuatu yang pertama. Itu namanya daur. Daur itu membutuhkannya sesuatu pada sesuatu yang lain. Tawaqqafa alaihi, yang mana sesuatu yang lain itu butuh kepada sesuatu yang pertama. Itu namanya daur. Fa idza kana lillahi ta'ala muhditsun kana mutawaqqifan ala hadzal muhdits. Faqad faradna anna hadzal muhditsa waqad faradna anna Allah ahdatsa hadzal muhditsa fa yakunu al muhditsu mutawaqqifan ala Allah ta'ala wa dauru muhalun. Jadi apabila Allah Azza wa Jalla itu ada yang menciptakan, maka Allah itu butuh pada pencipta ini, pencipta Allah. Padahal kita sudah mengandaikan bahwa Allah lah yang juga menciptakan pencipta Allah ini. Maka yang menciptakan Allah membutuhkan kepada Allah. Sebab Allah juga menciptakan dia. Nah, itu namanya daur. Daur itu mustahil. Daur itu adalah mustahil. Syarahnya ya. Bi'anggilah ay fardun wa taqdirun. Wa kana al-awla ta'biru bi'an. Lianna dzalika la yanhasiru fi ma dzakarahu. Kama yaqtadihi qawluhu bi'an bal adhabituhu ayan hasural muhditsuna fi adadin muayyanin isaini aw aksara. Bi'an qilah itu maksudnya ay fardun wa taqdiron, seandainya, diumpamakan, mengandaikan, takdiran juga mengandaikan, seandainya Allah ada yang menciptakan. Yang lebih baik adalah buat redaksinya itu bi'an, bukan bi'anggilah, tetapi bi'alla, begitu. Ka'annya yang baik adalah ka'anggilah innal muhditsah, bukan bi'anggilah tetapi ka'anggilah, pakai kaf, jangan pakai ba. Kenapa, Pak? Karena daur itu tidak terbatas dengan contoh yang disampaikan oleh musannif, sebagaimana itu menjadi tuntutan kata-kata beliau bi'an. Bi'an itu baknya taswir. Taswir itu menggambarkan. Kalau sudah digambarkan seperti itu gambarannya, maka tidak ada gambaran yang lain. Padahal gambaran yang lain ada. Bahkan batasannya ialah, batasan daur ialah apa itu parameter daur? Batasan daur ialah ketika para pencipta itu terbatas pada beberapa angka, 2 orang, 2 pencipta atau 3 atau lebih dari 2 pencipta.
Yang penting terbatas. Summa inna qawluhu bi'anqilah ila khila yunasibu fardu kalami haitsu qala wa hakadha. Liannahu yaqtadi anna adadal muhditsina aksaru min itsani fal yata'ammal. Kemudian kata-kata beliau bi'anqilah itu tidak cocok dengan pengandaian daripada pembicaraan beliau, sebab beliau berkata wahakadha itu dan seterusnya. Kalau bi'anqilah contohnya begini, hanya satu, tetapi wahakadha dan seterusnya banyak contoh. Sebab apa? Sebab kata-kata wahakadha, st itu, etc. itu memberi pengertian bahwa jumlah para pencipta itu lebih dari dua. Kalau bi'anqilah hanya satu, babnya taswir. Beda bab taswir dengan kaf taswir, kaf tamsil. Fal yuta'ammal. Maka renungkanlah. Wa huwa tawaqqufu